merankan. Ya. Tapi nggak pernah praktek loh, Gri, katanya. Ya mikir mau jadi tahanan aja bingung tiap hari. Praktek gimana caranya? Gri, lu dapet aja lo, Gri. Lah gimana sih? Ini biasa gua nyuci hidung gua nih setiap saat. Hidung gua selalu gua cuci ini copot, semprot si kanan, kemudian copot lagi, semprot kiri buat nyuci hidung supaya bersih. Biar cantik. Gri, ini video apa, Gri? Nggak tahu. Saya itu seorang dokter, saya itu senang hitam yang melambangkan ketegasan. Jadi itu saya itu orangnya tegas. Kata siapa, Gri? Kata gua lah. Masa kata dia? Tapi gua pernah denger sih itu di kata-kata itu, Gri. Ya terserah. Oh, ternyata seneng warna hitam. Tapi kenapa, Gri, lu pakai oranye, Gri? Kebayang nggak sih? Kalau besok minggu depan dipanggil seneng warna hitam. Karena itu menyimbolkan kecerdasan. Tapi nanti tiba-tiba ganti warna oranye. Ini loh. Ini. Pakai pura-pura senang warna hitam karena melambang ketegasan segala. Aduh, panas banget kok. Liar ya. Ini adalah resiko perjuangan. Oh, baju oranye itu resiko perjuangan. Iya. Makanya perjuangan menegakkan kebenaran itu berat loh. Banyak resikonya loh. Apalagi kita tahu yang kita lakukan ini adalah membongkar kejahatan orang nomor 1 di Indonesia yang selama 10 tahun suka menggunakan abuse of power. Akhir ayatnya masih menyerang lagi. Gri, lu kok pantas, Gri, kalau lagi narik-narik jilbab, Gri? Kami sungguh tidak takut. Kalau kami takut, sejak awal kami sudah tidak lagi berjuang seperti ini. Ya. Ingat ya, catat kata-kata saya, catat statement saya. Kami tidak takut. Loh, kok kemarin sampai nangis teriak-teriak minta tolong ke Pak Jokowi kalau tidak takut? Ya, itu khawatir sih. Khawatir. Apalagi saya sudah dapat energi dari Pak Al-Katiri, pengacara kami, bahwa yang semua kami lakukan ini semata-mata menginginkan akhiratul hasanah. Ya. Ya nggak
sadar. Menghina, mencaci orang, memfitnah, ya, memprovokasi, menyerang terus-menerus. Katanya berharap akhiratul hasanah katanya. Ini paham apa ini? Ya, karena Allah sudah memberikan kecerdasan otak saya. Allah sudah memberikan keahlian kepada saya. Kalau saya hanya diam saja, berarti saya hanya tak ubahnya setan bisu. Sok banget. Apakah saya takut? Oh, tentu. Gini, masih tanda tanya itu, tentu itu. Tentu takut, apa tentu tidak takut? Tentu takut. Lah ya, ujung-ujungnya takut juga loh. Oh, pakai muter-muter gayanya. Ya, hari ini Polda Metro Jaya mengadakan konferensi pers bahwa kemarin malam sudah dilakukan gelar perkara dan statusnya meningkat dari penyelidikan menjadi penyidikan. Mati kalian, mati kau. Oh, pantas udah pakai baju oranye green. Nah, seperti apa? Kita dengarkan Polda Metro Jaya. Check it out. Jadi rekan-rekan benar tadi hari ini, hari Jumat, tanggal 11, saksi atas nama saudari Dr. TT ya. Aduh, Dokter Tete. Dokter Tete, gua duluan dong. Ya, statusnya karena sudah penyidikan, sekarang Dokter Tete sudah dipanggil sebagai saksi. Bukan lagi diminta klarifikasi. Ayo lo, perlahan. Kapan, Gri? Bajunya dipakai, Gri. Ntar lu pakai, dia nggak kebagian baju lo, Gri. Oh, Polda Metro Jaya udah bikin banyak kali udah bikin dia. Oh, minggu depan dibagi-bagi. Oke. Dipanggil sebagai saksi. Kita lanjut. Datang kepada penyelidik Subdit Kamnet mengklarifikasi bahwa yang bersangkutan hadir, kemudian menjawab beberapa pertanyaan ya yang diajukan oleh penyelidik. Jadi kami membenarkan. Alhamdulillah, Dokter Tete akhirnya datang menghadap penyelidik dan diminta keterangannya sebagai saksi. Ingat ya, sebagai saksi. Itu udah deket-deket sekali dengan tersangka. Gri, lu serius dong, Gri? Serius. Ngeri kali, ngeri lah. Waduh, kena dong, Gri. Kena. Masuk itu barang. Kita tunggu aja. Coba kita terus. Kemudian yang kedua, informasi yang kami update adalah bahwa kemarin hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 pukul 18.45 penyelidik telah melakukan gelar perkara terhadap 6 laporan polisi yang sedang ditangani, yaitu penyelidik Subdit Kamnet di Treskrimum Polda Metro Jaya. 6 laporan atau 6 perkara yang dilakukan gelar perkara kemarin sore, Kamis. Nah, punyanya Pak Jokowi, laporannya Pak Jokowi, terus yang lainnya punya Prade Bersatu, terus yang lain-lainnya punya siapa aja, Gri? Coba kita lanjut dulu ya. Apa peristiwa yang ditangani? Saya ulangi lagi, sekali lagi. Yang pertama adalah
tentang peristiwa dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah ya, dan atau manipulasi, perubahan, pengerusakan informasi elektronik sebagaimana diatur di pasal 310, 311 KUHP dan atau pasal 35, 51 Undang-Undang ITE. Ya. Pasal 310, pasal 311 KUHP dan 35 pasal 51 Undang-Undang ITE. Iya. Mantap, Gri. Mantap. Berapa, Gri, hukumannya, Gri? 35 Undang-Undang ITE dan 51 Undang-Undang ITE. Ancamannya berapa? 12 tahun, denda 12 miliar rupiah. Biar kalian. Ayo. Mati kau. Ayo, mau lari kemana sekarang? Teriak-teriak melulu, menghina, mencaci maki, memprovokasi, memfitnah, menyerang terus-terusan. Mati kau sekarang. Ayo. Kalian semuanya kan sering kali bilang kan, tidak takut di penjara. Kalian selalu bilang ini adalah kebenaran. Selalu kalian bilang membela rakyat. Rasain sekarang. Membela rakyat yang mana? Membela kebenaran apa? Mencaci maki, memfitnah terus kok. Ayo, 12 tahun, men. Lumayan kan? Gri, orang itu umurnya udah setengah abad loh, Gri. 12 tahun itu nanti, waduh, tahu-tahu punya cucu, dia nggak ikutan nungguin, Gri. Udah, resiko. Siap-siap ya. Siap-siap. Mau kemana? Staycation. Oh, pakai kostumnya oranye ya? Iya. Lanjut. Itu ada satu laporan polisi terkait peristiwa ini. Pelapornya adalah Insinyur HJW. Kemudian perkara yang kedua, dengan dasar 5 laporan polisi, 1 dari Polda, yang 4 lagi penarikan dari beberapa Polres ya. Ada Polres Bekasi Kota, Depok, kemudian Jaksel, dan juga Jakarta Pusat. Itu peristiwa apa? 5 LP ini total tentang dugaan tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana atau mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan bohong sebagaimana diatur di pasal 160 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Modiar. Kena lagi dengan laporan yang lain, pasal 160 Undang-Undang ITE. Sama, sekitar 12 tahun juga. Ayo. Ayo, mantap kan? Mantap. Itulah kerjaan yang kalian lakukan sendiri setiap hari dan sekarang kalian saatnya memetik hasilnya. Jangan nyalahkan orang lain. Jangan nyalahkan Jokowi. Jangan nyalahkan pengacara. Jangan nyalahkan masyarakat yang membela Jokowi. Jangan nyalahkan masyarakat yang pro dengan kebenaran ini. Ayo, pendukungnya Roy Suryo, Rizwan, Tifa, Kurnia, Rizal Fadila, mana? Kalian kan pengen nobar. Aduh, lama-lama gatel ini. Ada yang komen di saya, wah, kita lagi sebentar lagi nobar dong, katanya. Ada yang lagi japri, katanya, wih, nobar, lihat Jokowi, terdakwa ijazah palsu, katanya. Ayo, nobar. Ayo, nobar. Oh, biar ya, kena semua ini ya. Ayo, lanjut. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan
ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Itu untuk laporan polisi yang pertama dalam peristiwa yang dugaan pencemaran nama baik. Biar laporan Pak Jokowi dalam gelar perkara sudah diputuskan bahwa ada indikasi tindak pidana pelanggaran Undang-Undang ITE yang tadi di depan saya sudah sampaikan. Dan statusnya ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Artinya apa? Nanti orang-orang yang dipanggil sama Polda Metro statusnya sudah menjadi saksi. Siap-siap packing koper. Ayo, kita tiap hari nobar. Ini ajakan dari pendukung TPUA, pendukung Roy Suryo dan Rismon CS. Dia bilang, bentar lagi kita nobar nih katanya. Gua nggak jawab WA lu, gua nggak jelasin WA lu. Kenapa? Gua tahu prosesnya dan menurut saya, tak saya pertimbangkan, percuma saya akan jelasin apa yang kalian tahu. Ngerti nggak maksudnya? Makanya saya diem saja atas WA yang kamu kirim setiap hari ke saya. Ya, tapi saya baca semua, saya tonton semua. Cuman saya, Masya Allah, orang bisa jadi tersesat kayak begini ya Allah. Tapi percuma saja. Mau tak kasih tahu yang sebenarnya, percuma saja. Makanya hanya saya diamkan saja. Besok ditunggu lagi ya WA-nya ya. Nyantai aja bro. Kan aku nggak pernah bahas, nggak pernah bales. Kalaupun bales juga yang baik-baik aja. Terima kasih informasinya. Nggak pernah yang membantah juga. Soalnya apa? Percuma. Gue mau jelasin lu juga percuma. Percuma. Coba, kita lihat lagi. 3 laporan selanjutnya dalam kelompok kedua. Kelompok kedua kan ada 5 laporan ya. 5 laporan ini terbagi 2. Soalnya ada yang dicabut. Yang 3 juga dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan. Kemudian di bagian yang kedua ada 2 laporan yang akan segera diberikan kepastian hukum mengingat pelapornya mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam undangan klarifikasi. Biar. Tadi yang lapornya Pak Jokowi, ini yang laporannya pendukungnya Pak Jokowi. Ya, termasuk di dalamnya adalah Pradi Bersatu. Ada 5 laporan, yang 2 dicabut. Sama hasil gelar perkara ditemukan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang ITE. Mati kau. Ayo, siapa lagi yo pengen melaporkan? Nah, Rismon bang. Ya, laporin apa? Ijazah palsu S3-nya bang. Sabar. Tunggu aja. Oh ya. Kita lanjut dulu. Yang dicabut laporan yang berasal 1 dari Polda Metro Jaya, yang 1 dari Depok. Jadi saat ini nanti yang tahap penyidikan adalah 4 laporan polisi ya. Peristiwa pertama 1 laporan polisi, peristiwa kedua 3 laporan polisi. Jadi saya ulangi mas ya. Jadi dalam setiap penerimaan laporan polisi ada tahap namanya pendalaman, penyelidikan. Penyelidikan itu adalah pengumpulan fakta-fakta, barang bukti untuk menentukan apakah peristiwa ini ada dugaan pidana atau tidak. Ujungnya gelar perkara, ada dugaan tindak pidana, maka tahap selanjutnya adalah tahap penyidikan. Di tahap penyidikan tujuannya adalah untuk mengungkap siapa membuat terang peristiwa pidana dan mengungkap siapa tersangkanya. Nah inilah sekarang di tahap yang kedua ini sekarang. Baru kemarin dilakukan gelar, ditetapkan bahwa ini naik ke tahap penyidikan. Ya nanti coba kami pastikan ya jadwalnya kapan. Tentunya saksi-saksi korban, saksi-saksi dari pihak korban, kemudian nanti ada dugaan terlapor dan lain sebagainya. Saksi-saksi dari pihak terlapor itu juga nanti dilakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan yang diawali dengan pengiriman undangan surat panggilan ya, surat panggilan untuk seseorang hadir sebagai saksi dan lain sebagainya. Kalau di tahap penyelidikan namanya undangan klarifikasi tahap penyelidikan tuh.
Ketika nanti nih tahap penyidikan, maka surat panggilan untuk dilakukan pengambilan keterangan, produknya nanti namanya BAP, berita acara pemeriksaan sebagai saksikah dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya Rob, pada akhirnya kebenaran menemui jalanmu ya Rob. Mohon keadilanmu ya Rob. Manusia-manusia yang tersesat, tunjukkan jalannya ya Rob. Yang menganggap dirinya benar, ya, yang menganggap dirinya pejuang, yang menganggap dirinya membela rakyat, penegak keadilan, ya, pejuang keadilan, pejuang kebenaran. Padahal 180 derajat faktanya kebalikannya dari apa yang dia omongkan. Pengikut-pengikutnya juga sudah terbius, sudah terhipnotis, gelap mata, gelap fakta, gelap data. Dia meyakini kebohongan yang sudah ditaburkan oleh mereka. Mereka langsung percaya karena apa? Dibalut dengan agama. Luar biasa kan? Luar biasa kan? Mudah-mudahan rakyat yang sudah terlanjur terhipnotis, terbius dengan kebohongan ini menjadi sadar setelah melihat fakta-fakta yang ada. Gri, kamu betah, Gri? Enggak. Minggu depan kita pakai lagi, ya. Nih, tahanan Polda, ya, Polda Metro. Mau lihat belakangnya? Nih, ya. Kelihatan nggak? Tuh, tahanan Polda Metro, ya. Minggu depan akan ada bukan lagi undangan, tapi panggilan sebagai saksi. Kalau sudah panggilan sebagai saksi, saya sarankan Anda semuanya yang merasa nanti akan dipanggil, langsung bawa koper dari rumah. Karena besar kemungkinan ketika panggilannya sebagai saksi, bisa saja langsung dilakukan penahanan jika didapatkan 2 alat bukti yang cukup atas pertimbangan subjektif penyidik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita rayakan berita ini dengan mendengarkan jingle lagu YouTuber Nusantara. Check it out. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agrifan Nani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Fam Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta